Chelsea tampil tangguh untuk memetik kemenangan 2-0 di kandang AC Milan dalam duel matchday 4 Grup E Liga Champions 2022-2023. Pertandingan ini berjalan seru sesuai prediksi. Chelsea aktif menggempur dan mencetak 2 gol di babak pertama melalui Jorginho menit 21, dan Pierre-Emerick Aubameyang menit 24. Milan mencoba bangkit di babak kedua, tapi kesulitan menekan Chelsea karena harus bermain dengan 10 pemain. Kartu merah Fikayo Tomori di babak pertama jadi kerugian besar bagi Milan. Kemenangan ini penting bagi Chelsea untuk meningkatkan peluang lolos ke babak 16 besar. Saat ini Chelsea memimpin klasemen sementara dengan 7 poin dari 4 laga. Pastinya hasil ini tidak diraih dengan mudah. Pemain-pemain Chelsea harus bekerja keras mengatasi tekanan San Siro dan agresivitas pemain-pemain Milan. Berikut rapor pemain Chelsea saat bekuk AC Milan. Kiper Kepa Arrizabalaga, 6.5. Kepa tidak begitu sibuk di laga ini, khususnya di babak pertama. Chelsea tampil sangat dominan dalam menguasai bola, Milan tidak banyak mendapatkan peluang tembak. Bahkan, Kepa baru membuat penyelamatan pertamanya di menit ke-90. Ini membuktikan bahwa Milan kesulitan membangun serangan, apalagi melepas tembakan. Clean sheet di laga ini penting untuk membangun kepercayaan diri Kepa. Dia tampak semakin solid di bawah Mister Chelsea. Back Kalidou Koulibaly 7. Seperti yang disinggung di atas, pertahanan Chelsea tidak begitu sibuk di laga ini, tapi Koulibaly tampak siap menetralisir ancaman Milan yang sesekali mendapatkan ruang. Dia juga membuat blok krusial di babak kedua untuk peluang Sergino Dest. Thiago Silva 7. Silva tampil solid seperti biasanya. Dia memimpin lini belakang dengan sangat tenang. Pengalamannya berbicara di laga sepenting ini. Silva memenangi 4 duel udara. Trevoh Chalobah 7. Dipercaya turun sebagai bek tengah kanan, Chalobah coba membuktikan diri dengan performa sebaik mungkin. Dia jadi salah satu pemain yang paling aktif bergerak, khususnya untuk membantu serangan. Gelandang Ben Chilwell 6. Laga ini seharusnya jadi kesempatan Chilwell untuk membuktikan diri. Dia tampak nyaman bermain di sisi kiri, tapi tidak begitu aktif membangun serangan tim. Kesulitan Milan juga membuat Chilwell tidak begitu sibuk. Jorginho 7.5. Jorginho mencetak gol pembuka Chelsea dari titik putih di laga ini. Dia main solid di lini tengah, mengontrol tempo permainan, dan menggerakkan serangan Chelsea dengan umpan-umpan akurat sepanjang laga. Mateo Kovacic 6.5. Kovacic cukup kesulitan di awal laga, untungnya perlahan-lahan bisa menemukan ritme terbaiknya. Dia melindungi Jorginho dengan cukup baik dan sering membawa bola untuk melepaskan Chelsea dari tekanan gelandang lawan. Reece James 6. Pergerakan James saat menyerang terlihat sangat baik, tapi dia sesekali kesulitan mengawal Leao saat Milan menyerang balik. Nahasnya, James harus mengakhiri laga lebih cepat karena cedera. Striker Mason Mount 8. Mount terpilih sebagai pemain terbaik di pertandingan ini. Dia mendapatkan penalti yang berujung pada gol pembuka Chelsea dan meladeni Aubameyang untuk gol kedua. Performa Mount cukup komplit di laga ini. Raheem Sterling 6. Pergerakan Sterling jelas membuat barisan bek Milan kerepotan. Kombinasi Sterling dan Aubameyang beberapa kali membongkar pertahanan Milan, terlebih setelah Tomori keluar. Sayangnya dia tidak bisa mencetak gol di laga ini. Pierre-Emerick Aubameyang 7. Aubameyang mencetak gol dengan pergerakan cerdas untuk mengeksploitasi kelemahan Milan dengan 10 pemain. Dia mendapatkan beberapa setengah peluang di babak kedua, sayangnya tidak maksimal. Pemain pengganti Conor Gallagher 6. Gallagher masuk di paruh waktu untuk menggantikan Mount. Dia hampir saja mencetak gol dengan memanfaatkan operan Chalobah, sayang eksekusinya tidak maksimal. Ruben Loftus-Cheek 6. Masuk di babak kedua, Loftus-Cheek memainkan perannya dengan baik untuk membantu mengontrol lini tengah dan mempertahankan keunggulan Chelsea.
Cesar Azpilicueta, 6. Azpilicueta tampil solid, tidak begitu sibuk membantu pertahanan tim, tapi berperan menjaga dominasi atas Milan. Kai Havertz, 0. Menit bermain terlalu sedikit, tidak bisa mendapatkan penilaian objektif. Marc Cucurella, 0. Menit bermain terlalu sedikit, tidak bisa mendapatkan penilaian objektif. Rencana Chelsea untuk berburu gelandang baru masih terus ada. Nama pemain yang berada di posisi teratas dalam daftar belanja adalah Declan Rice. Bukan suatu kebetulan ataupun kejutan gelandang milik West Ham itu masuk di radar Chelsea. Sejatinya rumor yang mengiringinya pindah dari Upton Park sudah berhembus sejak setahun belakangan. Namun, West Ham masih enggan menjual pemain berusia 23 tahun tersebut. Di saat yang bersamaan, Rice belum akan angkat kaki dan tetap profesional dengan kontrak yang ada. Niat tersebut diyakini 90 min tidak akan bertahan lama lagi. Dalam laporannya disebutkan bahwa Rice siap pergi di bursa transfer musim panas 2023 dan kandidat terkuatnya adalah Chelsea. Rice dan West Ham menganggap pergi di bulan Januari tahun 2023 nanti tidak akan tepat. Jadi pergi setelah di akhir musim akan jauh lebih tepat karena klub jadi punya waktu mencari penggantinya. Selain itu, akhir musim 2022-2023 akan jadi momen yang tepat karena di momen tersebut kontrak Rice hanya tinggal setahun. Ia akan bebas secara gratis. Sampai saat ini, belum ada indikasi bahwa West Ham dan Rice akan memperpanjang kontrak. Jadi kemungkinan pergi di Juli tahun 2023 akan sama seperti biasa. West Ham sebenarnya tidak ingin menjual sang pemain. Bahkan jika harus melepasnya, West Ham hanya ingin harga 120 juta pound sterling. Harga tersebut membuat banyak peminat lari karena terlalu mahal. Namun dengan kondisi terbaru West Ham yang perlu pemasukan untuk menambal pengeluaran yang dilakukan di musim panas 2022. Lebih dari 50 juta pound sterling telah dikeluarkan West Ham untuk belanja pemain. Dengan performa tim yang tidak sepadan, The Hammers mulai berpikir cara mengembalikan modal tersebut. Chelsea harus sadar diri bahwa mereka bukan satu-satunya tim yang memantau situasi Rice. Sejumlah klub top besar di Inggris sedang mengincar sang gelandang juga. Di antaranya ada Manchester United dan Liverpool. Sama halnya dengan Chelsea, kedua tim ini perlu pemain tengah baru untuk mengisi satu pos di tempat utama.